Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman Islam, keafiatan dan kesehatan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Semoga dengan nikmat itu Allah jadikan kita hamba yang senantiasa sabar, ikhlas, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam ibadah dan taat. Allah murahkan rezeki yang wasalah lagi barokah. Allah jadikan umat tangga yang sakinah, mawaddah warahmat, dikaruniakan oleh Allah zuriat yang salih salihat, dan semoga kita semua diwafatkan dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amal hasadu kemarin ialah adapun dengki itu, hasad itu, mutasya'abun itu terbit. Arti terbit itu timbul, mutafarri'un terpancar, minasyukhi dari sebab orang itu bakhil. Ya itu kalau ya biarlah. Nah, jadi orang itu jadi dengki, asal muasal orang bisa dengki itu karena inya bersifat bakhil. Kalau orang itu kada ada sifat bakhil, kada mau dengki. Jadi orang bairian itu karena inya bakhil. Kenapa orang itu bakhil? Karena inya dengki. Nah itu sudah akibat dari sifat bakhil, pamalar, dengki. Akibatnya itu. Nah ini yang harus kita tahu. Jadi jangan sampai di hati itu ada sifat bakhil. Karena kalau sudah ada bakhil itu pasti bairian. Lihat kekanakan tuh, kenapa ini bairian pasti bair pemalar. Ada mau berbagi itu pasti gitu. Sama nang Tuhan. Kalau orang tuh pemalar, lihat aja pasti bakhil. Pasti dengki. Orang dengki itu dua aja gawiannya kemarin, yaitu bila ada memfitnah, menggibah orang. Yang kedua, hidun keras. Ini asal penyakit hasad itu ada sebabnya. Nah kayak kita juga penyakit jasmani ini kan ada sebabnya. Kenapa orang kena asam urat? Karena ketujuh makan hati, ya. Jadi penyakitan hati itu makan hati. Kenapa orang ini kena kolesterol? Karena ketujuh makan daging, misalkan ya kalau. Jadi ada sebab, ada akibat. Sebab makan ini timbul penyakit ini. Sama sebab orang itu bersifat bakhil timbul sifat dengki. Yang kedua, sebabnya orang bersifat dengki itu apa? Yang kedua, hidun karas hati. Kada tapi mau apa-apa itu bermusyawarah. Padahal Nabi itu apa aja sidit masalah rumah tangga aja sidit bermusyawarah. Ada yang lebih pandai daripada Nabi? Tidak ada. Ya Allah, manusia yang lebih pintar daripada Nabi itu ada? Ada. Tapi Nabi itu apalagi masalah perang nang urusan banyak, nang masalah rumah tangga aja kadang Nabi bertakbur dan Sayyidina Abu Bakar bertakbur lawan Sayyidina Umar itu banyak. Nah kita nih kadang-kadang apa-apa tuh kadang tapi mau musyawarah. Lawan bini kadang tapi mau musyawarah, lawan guru kadang mau musyawarah. Bila sudah nang darurat hanya ada orang tuh segala sesuatu bermusyawarah nang bertakbur. Kita hendak nukar apa, mau rumah kan, nukar mobil kan, nukar baju kan, bermusyawarah lagi bini nanti rumah dulu. Bila ada terang terangnya lagi, bermusyawarah lawan orang nanti anggap bisa kayak apa nih nah. Syawiru, bermusyawarahlah kalian, karena dalam musyawarah itu rahmat barokah Allah berikan apa aja. Jangan merasa kita ini bisa, kita ini mampu. Keputusan yang salah tapi dalam bermusyawarah maka itu dianggap benar. Keputusan yang benar tanpa itu bermusyawarah tetap hukumnya salah. Nah, jadi laki-laki yang sempurna itu orang yang akalnya bagus itu buktinya memakai seorang itu hitungannya laki-laki separuh. Laki-laki yang bujur punya akal bagus tetap mau bermusyawarah. Jadi supaya apa itu? Supaya hati kada keras. Ya kan? Ini kalau orang tua ada tapi mau musyawarah ya pengarasan hati. Jangan dianggap remeh karena keras itu kadang-kadang lalu timbul penyakit dengki tadi. Yang ketiga, sebab dengki itu adalah al-ghadabu, yaitu sentral mental. Apa tuh? Cepat tersinggung. Perajuan. Jadi orang tua itu perajuan benar, penyarikan, penyinggungan. Pada kau kasal sedikit tersinggung. Musyawarah kada tak kieu tersinggung, di kieu kada turun juga. Berpendapat kada dipakai tersinggung, ya kalah. Ya nah, bodoh
Godop itu ya kita marah bukan pada tempatnya. Marah itu kada boleh hilang, sifat kita orang beriman harus ada, tapi memposisikan marah itu pada tempatnya. Bila perkara agama, hukum Allah, atau kita sebagai pendidik itu wajar, tapi ini kada pada tempatnya itu marah kada boleh. Nah itu godop. Nah, apalagi membuat orang bakal haji, ya Allah. Tapi kita dibawa orang, artinya kita terdesak kada apa-apa, tapi jangan membawa orang. Enggak, itu orang beriman kan gitu, musuh kan dicari, tapi pun ada jangan lari ya dulu. Jangan, orang beriman musuh kan dicari ya pun ada, jangan lari dulu sunnahnya. Bukan lari itu karena takut, kada menyelamatkan diri pun kada kawa juga hanya. Ya kan? Nah di situ kayaknya dapat ajur syahid, ini kan langsung mau keluar mando, itu lain. Makanya disebutkan orang yang gagah, yang berani, bukan orang yang berani menguruskan pedangnya, parangnya hebat, bukan. Tapi orang yang kuat, yang itu adalah orang yang mampu menahan amarah, tak kalah marah itu memuncak. Nah itu nama orang kuat itu. Orang yang kuat itu waktu nak bergejolak amarah itu nak mampunya akan sakit. Nah itu nang harat itu. Nah itu. Tapi kan itu perlu latihan. Innamal ilmu bita'allum, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu belajar. Nah sifat hilim itu juga harus belajar menahani amarah dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena kalau orang semacam ini itu pasti pendengki kan, ujungannya dan jadi 3 ini sebab menyebabkan orang itu bersifat dengki. Ya bujur ya kalau sampai situ kalau benar. Inilah. Kada bujur apa juga. Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi. Orang bakhil itu, orang yang disebut bakhil itu orang yang bakhil atau kikir dengan apa yang ada daripada di tangannya. Min malin, daripada harta, tuliba bisyar'i, yang dituntut dengan syariat. Seperti misalkan orang mestinya bersedekah, bisi duit kada mau bersedekah, tapi zakat bayar aja. Zakat tuh bayar, cuma sedekah kada mau, duit ada, itu pemalaran. Kalau bisa lalu sedekah aja, yang ada duitnya kayak apa? Nah, kan yang dituntut sedekah orang nang ada duit, nang dituntut berkorban tuh orang nang berduit. Bila kan berduit dapat, tapi korban akan korban perasaan lagi kan? Ya lah. Nah jadi bakhil itu yaitu sesuatu yang dia itu dituntut dalam syariat, tetapi dia mampu dalam bidang harta itu ada, kada mau sedekah, itu bakhil. Tapi kalau kada ada ala ghairihi, kepada orang lain. Kalau lawan diri seorang tuh aja, tapi ila ghairi, kepada orang lain. Wa kana dzalika ghairu muhtajan, orang itu bahajat, orang ini bahajat, atau orang meminta sesuatu lawan kita kada memberi isarik. Kadang orang yang meminta itu bahajatnya lawan kita, lalu kita kada memberi, nah itu bakhil ngarannya. Atau bahasa kitanya pamalar, salah. Nah itu. Wasyahihu, sedangkan syahih huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillah ta'ala wa huwa fi khazain qudrat ta'ala la fi khazaini. Sedangkan syahih itu lebih dari bahil. Amun bahil ni inya diberi harta oleh Allah, inya kada mau sedekah. Tapi mun orang sedekahnya kada jadi masalah, duit orangnya kada ngurusi. Nya kada ngurusi. Bininya enggak bersedekah, anaknya kada, cuma nya kada hendak. Itu kesimpulannya. Duitnya ada, kada mau, itu bakhil. Amun syahih itu, syuh itu tadi nanti katakan syuh, penyebab orang dengki itu, inya ini bakhil dengan nikmat yang ada pada diri Allah, sedangkan nikmat itu bukan pada dirinya, atas kekuasaannya. Ini bakhil atas hamba-hamba Allah wa khusyuk dan jeliknya. Ada keinginan inya itu diberi juga rezeki oleh Allah, inya diberi rezeki oleh Allah. Lalu orang diberi rezeki juga yang sama, inya kada memberi, inya kada memberi. Orang tuh hendak memberi di tangan tiga, inya kada berkorban kalanggar, orang hendak berkorban di tangan tiga. Sudah banyak tuh sapi langgar urusan itu, orang naik itu ngapain? Simpan duitnya, seorang sudah kada berkorban, orang hendak beli korban di tangan tiga, itu parah lagi kok. Nah kayak kita umpamanya kita ini sudah kada hendak, anak hendak memberi,
Tapi kamu sedekah sini, duit memberi akan lagi kurang, dosa sini jadi ambil lagi. Kan ada orang yang kayak itu, bininya ke anak bersedekah, alon kawitannya, tapi kamu memberi kamu tadi, ikan kuburi kan ikan yang apa diberi itu, sudah dosa lagi memberi ya. Ini lebih parah nih. Artinya kalau kita sudah memberikan hak itu lawan anak lawan bini itu haknya hak disedekahkan kan kenapa? Kita kada menangati, kita kada memberi, kita bakhil, tapi orang memberi kita kada umpat campur. Kalau show ini sudah kada memberi, bila ada orang hendak memberi, inya bersifat bakhil, menahan. Nah itu lebih parah toh. Alhamdulillah. Ini yang menyebabkan orang itu bakhil. Ini yang menyebabkan orang itu menjadi dengki. Jadi wa khusyu'a'lamu. Jadi sifat khusyuk tadi itu sifat bahasa kita ini engken berajut. itu lebih parah dari sifat pengalar tadi. Nah, engken berajut ini bahasa Benja, bahasa Buginya apa itu? Nah, itu kalau uang sudah dimasukkan di kantong, dikasih kosleting lagi, pakai baju jaket lagi, tak mungkin keluar sudah. Nah, dompet itu diangkat di selawar dalam sudah sama kosleting ya. Kalau selawar dalam berlapis lagi selawar apa kita jiwa tatok lagi, ya, itu kan ada harapan tak keluar sudah itu ya lah. Nah itu shock, itu bahasa itu shock. Nah itu jadi ngalih benar. Nah, itu kalau bahasa Banjar ingin merajut, bahasa Bugis sampai tahu nasubu iya nasubu wah nasubu ini ada nasubu tahu bahasa kita harus tahu ya. Nah itu bahasa kita ini awak nih berokok tapi kada suah manungga rokok selalu minta nasubu itu. Ya lah berokok tapi kada suah nukar rokok padahal mampu aja menukar, alasannya ya menjaga kesehatan, tapi kalau minta ampun rokok orang kada ada kesehatan sedekah ya. Itu nasubu ngarani bahasa Banjarnya engken bajut. Bahasa Jawanya apa lagi? Sudah bahasa Jawanya sudah. Ya sudah bakhil sudah ya. Jadi wal hasud walladhi yashqu alaihi ni'amullah ta'ala min hazaini qadri ala 'abdihi min ibadihi. Dan sifat hasad itu yaitu sesuatu yang menyempitkan atas diri seseorang atas nikmat yang Allah berikan daripada kudratnya Allah atas seorang hamba. Hasad tuh. Jadi ingat dengki ini Allah menyugihakan si fulan. Misalkan si Adul ini disugihakan oleh Allah daripada si Mamat. Nah si Mamat ini beriri lawan Adul, padahal kenapa harus beriri? Sementara yang menyugihakan si Adul, si Mamat si Adul ini Allah. Ya Allah yang menyugihakan dengan dia bekerja ini Allah sugihakan. Kenapa si Mamat beriri dengan sesuatu yang Allah sendiri memberinya? Nah itu kan hasad, akhirnya menimbulkan fitnah, menggibah, menggunjing, apa-apa segala macam supaya nikmat tadi hilang. Padahal kada bisa hilang. Kenapa? Nah memberi nikmat itu bukan inya Allah. Nah ini jadi orang yang hasad itu timbul karena kada bersyukur juga. Itu sebabnya juga kada bersyukurnya. Ini kada bersyukur lawan Allah. Nah itu. Yang kedua prasangka buruk lawan Allah. Kenapa prasangka buruk seolah-olahnya Allah tuh kada adil? Kenapa ini sudah aku kada? Kenapa ini tuh sukses aku kada? Nah diirinya akan perbuatan Allah tuh kan kada boleh. Allah itu berkehendak kepada apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Jadi kita beriri tadi berarti kita menentang keputusan Allah. Nah itu. Jadi orang yang hasad itu adalah hasud itu huwallazi yashqu alaihi, yaitu yang susah atas diri seseorang ala nafsi atas dirinya in'am Allah akan nikmat Allah min hazaini qadri daripada pembendaraan kekuasaan Allah ala abdin atas seorang hamba min ibadi bi ilmin dengan ilmu. Orang tuh sama pada alim, sama pada belajar, kawan dijadikan alim, begiri dong kawan. Wah itu apa begiri itu anu pokoknya seberapa baju tapi berkurang ilmu dipakai orang, seorang alim, seorang ada dipakai orang begiri. Sama pada belajar, sama pada guru. Ya Allah, nang satu dapat ilmu bermanfaat, artinya bisa mengembangkan orang lain untuk tahu belajar. Nang seikong kada kawan, nang kada kawan ini lalu beriri. Ya orang kalau sini tuh bagus banget, itu tahu sini.
Aku nih kawannya sekarang apa daripada dia udang pun manfaat ilmu seorang kada itu nanti iri lawan ilmu ya kan bisa no? Bisa orang iri sama-sama awi malin atau harta kawan sugih seorang ada sugih bisa iri keluarga kasih apaan ini kan biasa ini orang nampak au mahabbatin fil qulub atau orang ini lebih disayangi kenapa orang itu lebih disayangi orang ketujuh lawan sini itu nah misalkan apa-apa kan sini nanti ditunjuk orang anu sini tujuh bagus sini taruh sini ketua sini terus nama atur jangan ngawain kah ya biar sudah aku buat ya ngain borong aja tapi seorang nang protes disuruh kan mau juga orang penelitian tuh itu makanya dia sini taruh sini jadi imam kau yang kan suara lain suara kayak itu ya biar saja aku bisa juga ini kan bisa tapi protes itu aneh itu ya lah banyak orang itu tahu protes saja tapi menggawir bisa juga ada orang beginti ya bisa ayo ini atau memang seorang bisa juga cuma kadang dipakai orang nah itu sakit hati banget tuh sakitnya di sini itu ya Allah lalu berusaha anak menjatuhkan orang itu masuk penyakit hasad juga ya Allah kenapa orang ini lebih disenangi orang ya orang kan ada kawan orang ini senang lawan seseorang itu kan kadang kawan kita memaksakan kenapa orang senang ke sini ya itu kan Allah nang matur sama kita belajar guru kenapa kan orang senang belajar musik mono kenapa kau belajar di sana aku aja musik kada kawan kita memaksakan hati orang itu kada kawan orang senang lawan orang itu hak orang karena Allah yang memberi mahabbah jadi sudah kada boleh kita memaksakan orang itu sayang lawan kita cinta lawan kita ada kawan nah itu diantaranya tuh jadi kita kan usah diri bila orang tuh pokoknya lebih sayang alhamdulillah aku kada disayangi orang aku kada dihirani orang alhamdulillah kenapa aku kada sibuk bahasa kitanya kayak ini bila pian tuh diundang orang kada dihormati orang kada orang kada tahu seorang alhamdulillah nyaman kada dapat ya kalau ini begitu kita datang ke majelis orang kada menghormati kita lalu seorang tahu aku orang ini kada mau aduk orang kada usah duduk karena situ nah ya kalau jadi hati bagus ya Allah ada harus kita ini datang harus disayangi orang dihormati orang ada itu adab kita nah jadi orang itu bisa berdengki karena harta karena ilmu mahabbah orang sayang itu ya biri sama kadang bini itu bisa biri kalau laki anaknya harus tukarkan baju ya Allah anaknya harus pada anaknya juga ini abahnya nih apa bisa anak binian juga tuh anaknya terus nanti barang tuh bisa bermamai bini itu anaknya kita harus bunuh kita harus bunuh anaknya kita harus disayang itu kalau anaknya dia minta dikasih kita kada ya anaknya anakmu juga mulai ya Allah ada namanya laki itu tetap sayang lawan bini contohnya ya Allah coba anak kita tuh nabi suka kita datang mulik begawi anak kita diasuh orang dinolong orang tuh nah kita ucap makasihlah ya Allah kan iyalah anak kita diasuh orang dimomong orang pasti pian bulik makasihlah pian ambil coba pas pian bulik bini pian nang diasuh orang makasihnya lah iyalah nah berarti sayang mana toh sayang bini cuma kan kadang-kadang ibu kalau tahu bener ya sama laki kayak itu ini kadang laki kayak itu anaknya terus guru anaknya terus kita lakuin kalau dunia ini biar dihiri lawan anak tapi ini tuh sayang lawan laki buktinya itu tadi terbalik juga ya kalau anak di sisi orang kan sarik anaknya ya kalau coba mau lakinya di sisi orang sarik kalau ini kayak itu tuh kadang kawitan bisa beri lawan anak ya Allah anak bisa beri lawan kayak apalagi lawan orang jadi dengki ini kan harus lawan orang terus. Nang iyanya bila orang dapat nikmat hati kita kada senang tuh ada iri tuh sudah. Ada iri dibiasakan nah itu bahaya. Ini timbul sifat hasud dengki tadi lalu hendak memikirkan kayak apa nikmat itu supaya hilang. Nah, tapi kebiasaan orang iri itu kepada pertama tadi ilmu. Yang kedua harta, yang ketiga mahabbah fi qulubin nas. Maka secara istimewa seperti banyaknya orang yang ikut kan karena disenangi orang maka banyak yang mengawalnya timbul rasa dengki. Au hudud min hududi atau satu bagian daripada bagian-bagian seperti kausulil mansabi seperti
terhasilnya atau suatu kedudukan kakaunihi waliyan seperti dia menjadi seorang pemimpin. Bisa juga ya kalau ini kan politik itu identik dengan hasad ya loh, saya kung naik saya kung kada naik pasti nak kada naik ini beiri kada kawan logo itu jarang bisa nang kayak itu ya kalau pasti beiri karena menganggap dirinya lebih lebih baik kan itu prasangka buruk dan seterusnya dan bisa masuk dalam sifat hasad. Makanya kita ini kalau usah terlalu mendalami benar maka itu tuh ya kalau sekedarnya aja kita tahu sudah mana nampak yang diculik sudah kayak itu kalau usah abun kita ini satu majelis beda pilihan abun itu aja di WA apa perang itu juga bakalahian beruntung ada juga ya Allah baik bisa sudah. Nah jangan sampai putus persaudaraan majelis perkelahian dan seterusnya ya Allah saling sumpah menyumpahi ya mana kita nang tahu mana baik mana kada cari mungkin informasi aja sudah laksanakan kewajiban sudah nantinya pilih karena itu mewakili nah kayak kita nih paraknya ya kalau paraknya sebentar lagi kita pemilihan kepala daerah ya kalau jangan ada salah ya cari informasi yang bagus yang akurat jangan temakan ini itu namun kalian tahu juga tahun orang nah ahlinya mana yang bagusnya itu selesai sudah ada usah nah umpat ini jadi jurukamnya nah apa jurukam ini ujung-ujungnya jadi menjelek-jelekakan kawan seorang juga pastinya naik supan biar yang mana guru beban dari itu ada nama ambil ya alhamdulillah ada nama ambil ada nama ambil kali itu urusan. Nah itu kan bisa juga itu hudud bin hududid ka kaunihi waliya au qadiyah atau qadi au muftiyan atau seorang mufti nah, kawan nih jadi orang nang waliyan kah pemimpin kepala daerah au qadiyan atau menjadi qadi ketua departemen agama sekarang au muftiyan atau kepala apa kementerian agama ini mufti ya kalau nang maulah hukum iya kan mufti kalau kita bahasa kita moy apalagi kementerian agama apalagi departemen agama kan bagian ini macam-macam tuh ada qadi ada mufti. Nah ada nang naik itu nah kita kategori dengki bila kawan kita nah itu ini kalau orang lain udah mungkin ini biasanya kan dengki ini kepada kawan tadi hatta innahu ala hasud yuhibbu zawaliha sampai orang yang dengki tadi itu menginginkan akan hilangnya demikian itu nikmat innahu daripada seseorang tadi. Wa ilam yasullahu maka jikalau tidak terhasil baginya lil hasubi bagi yang didengki bidzalika dengan yang demikian itu cinta dan angan-angannya syai'un sedikit pun min tilka nikmah daripada yang demikian itu nikah lam tantaqil ilai syai'un minal mahbub maka tidaklah berpindah kepadanya sesuatu sedikit pun daripada rasa kasih sayang zawaluhu daripada hilangnya wal mutani dan angan-angannya. Wa hadza maka bermula ini ai hubbu zawali ni'mah minal abdi. Bahada maka bermula ini apa? Hubuz zawali ni'mah senangnya hilang nikmat seorang hamba itu muntahal khubusi sehabis-habis sifat buruk. Ingin orang tuh nikmatnya hilang kita beringin nah orang tuh mendagang bangkrut orang ini bilang ada keinginan yang kayak itu tuh nah hilang nikmat pada diri orang itulah seburuk-buruk hati orang yang buruk tadi. Nah itu sebusuk-busuk hati orang yang busuk tadi berpikir bagaimana orang lain itu jatuh. Orang berpikir kita bagaimana usaha kita maju, ayo. Tapi jangan berpikir kayak apa usaha orang jatuh tuh tidak boleh. Alah tidak boleh. Tapi berpikir kayak apa usaha kita ini maju boleh. Bahkan kita berpikir untuk itu kalau kita tujuannya bukan untuk menyugihakan enggak ada. Kenapa berhikmat memikirkannya supaya usaha itu maju berhikmat berpikir benar tuh nah. Tapi tujuannya bukan supaya sugih. Ada cuma mengerjakan perintah Allah begawainya nah, berpikir berhikmat tuh nah sampai habis rumor kepala memikirkan gawian aja itu mengkifarat dosa. Kita memikirkan usaha kayak apa supaya jalan buntu ini kayak apa mikirkan itu menghapuskan dosa asal tujuannya kada hendak menumpuk harta. Makanya kita begawi ini bukan menyugihakan tapi kita mengerjakan perintah karena Allah suruh fa idza qudiyatish sholatu fantashiru bil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah kita cari karunia Allah. Jadi berhikmat memikirkan kayak apa karunia ini supaya dapat supaya bini anak makan halal supaya berkah hidup itu nanti dipikirkan sampai habis rambut tadi. Nah itu mengibarat dosa apalagi kada habis. Artinya berpikir berhikmat kan. Kada kuat ibadah itu memikirkan.
tapi kada memikirkan kayak apa orang jatuh. Kalau dia berusaha lalu memikirkan kayak apa orang supaya kada ada saingan, kayak apa supaya orang itu jatuh, itu bukan mengkifarat dosa, tapi menambah dosa diri kita. Kan beda sedikit kan? Jadi berusaha itu bagus, kita begawi bagus, berpikir untuk usaha bagus. Satu syaratnya jangan berpikir supaya usaha orang itu gugur atau mengusahakan supaya orang itu gugur, jangan sama sekali, karena itu termasuk hasad dengki. Bila ada hati nangka itu, maka itulah muntahal khubusi, seburuk-buruk hati orang, ghayatul qabhi, sepaling busuk. Nah itu. Wa hadza ahadul maratibil hasad, inilah salah satu daripada martabat hasad. Wal martabus saniyah, martabat yang kedua, ayuhibbu zawala ni'mah ilaihi, dia membuat nikmat. Yang kedua martabatnya orang hasad itu, yaitu senang akan hilangnya nikmat pada diri orang karena dia menginginkan nikmat itu datang pada diri. Yang pertama, bagaimana orang hancur, ini yang paling jelek. Bagaimana orang hancur. Yang kedua, berpikir kayak apa nikmat yang ada pada diri orang berpindah kepada dirinya. Berpindah. Seorang yang sukses, orang yang ada, tapi orang ada hancur, cuma berpindah nikmat. Itu juga martabat bagian hasad, cuma tingkatannya terendah daripada yang pertama tadi. Misal rabbati bidari hasani awi muratin jamilah awilayatin nafidah aw sa'ati min rizki. Contoh seperti orang yang senang pada rumah yang bagus, istri yang cantik, atau kedudukan yang nafidah, yang tinggi, yang dapat semua urusan itu dapat dilaksanakan, aw sa'ati min rizki, atau luasnya dalam perkara rizki, nalaha ghairuhu, yang itu semua tadi dicapai oleh orang lain, bahwa sedangkan dia yuhibbu, senang, ayyakuna lahu, bahwa itu ada pada dirinya. Usaha, jabatan, bini, rumah, nang berantakan tadi. Kadang orang tuh kan dengki melihatin orang bisi rumah bagus, bisi bini langkar, bisi kedudukan tinggi, rizkinya luas. Lalu beringin apa yang ada pada diri orang tuh berpindah pada dirinya, berpindah kehendak seorang nang kayak itu tuh nah. Ada di hati, nah itu masuk bagian daripada hasad juga. Wa matlubuhu tilka ni'mah la zawalu ni'mah. Dia menginginkan nikmat itu, tetapi dia tidak menginginkan nikmat itu hilang pada diri orang, cuma berpindah aja. Orang tuh kadang dia itu makruhun, itu hukumnya. Wa makruhuhu faqdun ni'mah la tan'imu ghairu biha. Dan bencinya dia itu ketidak ada nikmatnya bukan karena nikmat orang lain. Jadi inya sarik dengki lawan orang tuh bukan karena orang itu dapat nikmat kada, tapi dia bencinya lawan orang itu karena apa? Inya kada dapat nikmat itu, kan kada sabar ngarannya tuh. Ini martabat yang kedua orang dengki.